Episode 12, 1000 kata untuk 2022. Halo para manusia yang ingin menyapa rindu tapi tak mencapai temu. Selamat datang di #curhat ala Agatha. Selamat bertemu dengan jam kritis 11 WIB. Biasanya lagi menghayal tentang masa depan kan? Akhirnya malah dibilang pemalas dan dituduh tidak punya masa depan. Hai, saya merekam podcast ini di hari terakhir di tahun 2022. Wow, kalau harus diceritakan tentang kilas balik dari bulan Januari 2022 sampai Desember 2022, mungkin saya butuh lebih dari 2000 halaman. Jadi, akan saya ringkas saja dalam 1000 kata. Januari. Pertama kali saya memberanikan diri untuk mengubah pola hidup saya. Tidak main game, tidak scroll sosial media terlalu lama, dan memperbanyak komunikasi dengan keluarga. Saya mulai senang membaca. Januari ini, pertama kali saya ikut lomba menulis artikel dari Kesjaor. Saya juga mengikuti kelas menulis ruang karya 30 hari full, rutin menulis. Saya membuat outline novel terbaru saya. Kalau Februari, tidak banyak hal spesial. Sebenarnya 18 Oktober 2021 saya sudah sekolah tatap muka, tapi di tanggal 14 Februari 2022 harus kembali sekolah online karena COVID mulai naik lagi di kota saya. Di bulan Maret, saya memutuskan untuk membuat akun Menyapa Rindu 23. Itu awalnya hanya hobi saya dalam merangkai kata. Jadi, saya hanya post suka-suka saya saja. Di bulan Maret, hal yang paling berkesan adalah bisa meraih peringkat 4. Bulan April, saya fokus untuk belajar IPA. Dan bulan Mei, saya mulai kerja di Ivory Camilla Publisher sebagai penanggung jawab. Saya mencintai pekerjaan saya. Waktu naik kelas 11, saya ranking 5. Entah saya yang semakin malas atau orang lain yang semakin rajin. Di bulan Juni, saya sempat liburan ke Parigi. Di tanggal 5 Juli, saya ikut MPLS adik kelas 10. Waktu itu, saya sebagai sekretaris OSIS. Banyak hal berat di bulan Juli ini karena saya belum terbiasa, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan spesial sekali untuk ikut cerdas cermat sejarah dengan saingan seluruh siswa SMA sekota Palu. Tim saya juara 3 waktu itu. Rasa bangganya masih terasa sampai sekarang. Sebelumnya di kelas 10, saya hanya sekolah sampai jam 12 atau jam 1 siang. Tapi di kelas 11, mulai bulan Juli, saya pulang sekolah jam 3 atau jam 4 sore. Bahkan beberapa kali pulang jam 5 sore. Bulan Agustus, saya ikut lomba monolog perwakilan sekolah di FLS 2N. Di Provinsi Sulawesi Tengah, saya meraih peringkat 5. Tapi yang lolos ke tahap selanjutnya hanya peringkat 1. Jadi waktu itu saya belum lolos ke tahap selanjutnya. Tanggal 17 Agustus saya membaca puisi di sekolah. Pertama kali tampil musikalisasi puisi secara offline. Ya lumayan deg-degan sih waktu itu, tapi untungnya yang menonton tidak begitu banyak dari pihak sekolah dan ada beberapa juga orang tua yang datang. Tapi kalau boleh dihitung hampir 50-an kayaknya yang menonton musikalisasi saya waktu itu. Dan tepat di tanggal 18 Agustus, saya mulai merintis Menyapa Rindu Publisher dengan keadaan saya yang kurang enak badan pada masa itu. Bulan September saya mengikuti lomba debat demokrasi.
Ini lomba debat pertama di SMA. Saya membuat naskah dan menghafal, tapi ya tim saya belum berhasil, bahkan tidak masuk final juga. Ulang tahun saya di bulan September ini sangat berkesan, walaupun sederhana. Kami tidak makan di luar, tapi mama masak lumayan banyak. Dan ya, seperti yang selalu saya rasakan bahwa masakan mama adalah yang terbaik. Di bulan Oktober, saya ikut lomba puisi online dan ya, belum berhasil lagi. Di bulan November, saya mengikuti lomba menulis puisi dan juga lomba membaca puisi perwakilan sekolah untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Saya juga mengikuti lomba menulis di FAM Sulteng dan akhirnya setelah 2 kali gagal di lomba puisi, kali ini saya dapat kategori juara harapan 1. Yeay! Bangga sampai hampir menangis waktu itu. Saya bersyukur karena kado itu dibungkus dengan sangat rapih oleh sang pembuat skenario. Dan yang terakhir, Desember. Wah, mau bilang tidak terasa, tapi terasa juga waktu itu. Mau buat waktu terlalu cepat, tapi kayaknya waktu juga selambat itu. Jadi sebenarnya waktu kadang terasa cepat, tapi kalau diingat-ingat lagi sebenarnya jalannya itu selambat dan sesusah itu. Banyak yang belok-belok, banyak keadaan dimana sedih, senang, atau bahkan senang dan sedih secara bersamaan. Yap, yang terakhir bulan Desember. Begitu padat dengan event menyapa rindu. Tapi terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport saya. Setiap hari sibuk cari uang dan belajar. Saat UAS, mungkin saya hanya tidur 3 jam selama seminggu berturut-turut. Tapi akhirnya saya kecewa saat harus dapat ranking 7. Ya, namanya juga hidup. Di akhir Desember, saya sibuk ikut lomba-lomba online dan webinar. Liburan Desember ini, saya merasa seperti kembali ke rutinitas bulan Januari. Menemukan dunia yang seharusnya saya temui setiap harinya. Semakin kesini, saya semakin merasa bahwa merangkai kata memang sudah begitu melekat sekali dalam kehidupan saya. Oh ya, di bulan Desember ini saya libur dari tanggal 17 Desember sampai nanti 9 Januari baru masuk sekolah lagi. Soalnya sekolah saya swasta, jadi ya lebih lama untuk masuk sekolah. Kalau di sini tuh sekolah negeri kebanyakan sudah masuk sekolah di tanggal 2 Januari. Jadi tanggal 1 Januari tahun baruan, tanggal 2 Januari sudah sekolah. Tapi untungnya saya sekolah di tanggal 9 Januari, lebih lama dari sekolah lain. Di tahun ini saya memberikan hadiah kecil-kecilan pada keluarga terdekat. Untuk oma, papa, mama, dan juga ketiga adik sepupu saya. Saya juga berusaha untuk berbagi dengan mereka yang sedang membutuhkan, bukan melihat jumlah, tapi niat. Yang sebelumnya santai-santai main sosmed, sekarang sibuk urusin kerjaan. Yang sebelumnya bisa bergadang sepuasnya, sekarang sibuk belajar public speaking dan ikut webinar. Yang dulunya masih sering ada rasa malas untuk ke sekolah, sekarang walaupun sakit, tetap berusaha untuk ke sekolah. Dan ya, di tahun 2022 ini saya sudah mencoba ikut 3 beasiswa sekaligus, tapi ya belum ada yang berhasil. Tenang saja, saya akan coba lagi di tahun depan. Tanpa saya sadari, 2022 saya berubah begitu banyak. Saya juga senang pernah memfoto beberapa momen agar bisa jadi kenang-kenangan lainnya. Di 2022 ini sebenarnya banyak gagalnya juga,
Tapi justru karena mulai banyak dan mulai sering gagal, saya justru merasa kegagalan itu hal yang sudah biasa dan punya prinsip bahwa lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba kan. Ya bukan berarti waktu saya ikut sebuah kompetisi lalu saya asal-asalan, bukan. Tapi waktu saya ikut kompetisi dan akhirnya saya harus gagal atau saya belum menang, ya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah mencoba yang terbaik dan yang penting sudah coba, yaitu dia. Lebih baik gagal daripada tidak melakukan apa-apa. Saya harap itu bukan hanya prinsip saya, tapi bisa jadi prinsip orang lain juga. Karena dalam sebuah perlombaan, kalau bukan berhasil ya belajar. Itu sih kata orang. Tapi itu bukan kata-kata dari saya, itu kata beberapa orang, tapi saya tidak tahu siapa yang pertama kali bilang tentang kata itu, sampai akhirnya itu menjadi prinsip saya. Saya ulangi sekali lagi karena ini penting. Lebih baik gagal daripada tidak mencoba. Kalau kamu gagal, berarti kamu sudah pernah mencoba. Tidak mungkin ada hal sama yang terjadi 2 kali, benar bukan? Ya makanya itu saya sering foto-foto di tahun 2022 ini. Saya bisa melihat perubahan dan pencapaian saya melalui beberapa foto yang saya abadikan. Saya tak mungkin mengingat dalam waktu yang sangat lama. Oh ya, Desember ini juga saya sempat liburan ke Parigi walaupun hanya 4 hari. Dan sisa liburannya itu 2 minggu saya menginap di rumah adik sepupu saya karena dia sekeluarga keluar kota. Dan liburan ini masih tersisa 9 hari lagi yang akan saya gunakan untuk mengurus event Menyapa Rindu. Saya bakal kerja lagi. Tapi kerja sesuai hobi tuh menyenangkan tau. Dan saya juga akan lanjut meringkas kimia. Dan hadiah terindah di tahun 2022 adalah mampu bersyukur atas segala hal kecil apapun yang saya jalani. Saya bangga bisa berubah, tapi yang lebih membanggakan adalah saya bisa menyadari perubahan itu dan mengucap syukur pada Sang Pencipta. Tuhan, rencanamu di luar dugaanku. Terima kasih untuk tahun yang begitu indah, yang mungkin kalau ada kata yang bisa menggantikan kata indah, ya kayak ini tuh sudah indah, tapi lebih indah lagi. Mungkin saya bakal pakai kata itu sih. Prioritas saya di 2023 nanti adalah Tuhan, diri sendiri, dan keluarga. Saya juga akan memberi perhatian lebih pada pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan fisik maupun mental. Yang saya ingin kurangi adalah memberi tanggapan atau penilaian kepada orang lain, mengurangi scroll sosial media, dan ingin bangun lebih awal dari sebelum-sebelumnya. Saya akan mencoba bangun jam 5.30 pagi di hari Senin sampai Jumat dan jam 8 pagi di hari Sabtu dan Minggu. Wow, sudah ada kembang api, petasan. Oh, sudah kedengaran, tapi kayaknya tidak masuk di record karena tidak begitu meledak. Ya, lanjut. Di 2023 juga saya akan belajar journaling. Sekarang tuh banyak sekali ya video-video lewat orang journaling, lagi nulis, dan saya juga terinspirasi dari mereka-mereka. Terima kasih buat kalian-kalian yang sudah menginspirasi saya. Semoga 2022 datang lagi dengan versi yang lebih baik di tahun 2023. Sampai jumpa 2022. Senang bisa hidup dengan begitu banyak perubahan. Dan hai 2023, selamat datang. Semoga bisa lebih baik lagi pada diri sendiri dan orang lain. Terima kasih juga untuk kalian semua, manusia-manusia baik yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Kedepannya saya akan berusaha memberi perhatian lebih juga untuk podcast. Saya akan mengatur jadwal agar bisa rutin upload podcast setiap hari Rabu.
Oh iya, kalian ada rencana apa untuk 2023? Setelah buat podcast ini, saya akan menulis rencana-rencana yang akan saya lakukan selama 2023. Selamat tahun baru untuk para manusia yang ingin menyapa rindu tapi tak mencapai temu. Semoga segera bertemu ya. Oh ya, di 2023 ini saya juga masih berharap bahwa di 2023 nanti maksudnya, saya juga masih berharap bahwa saya bisa menerbitkan buku saya. Ya, saya akan mencoba yang terbaik. Oh ya, saya juga penulis, lebih tepatnya pengarang, yang semoga saja bisa menerbitkan novel pertamaku. Ya kalau di tahun 2022 sih sudah tidak mungkin ya. Yang semoga saja bisa menerbitkan novel pertamaku di tahun 2023 ini. Akun Instagram saya menyapa rindu 23. Boleh di follow, boleh juga tidak. Saya upload setiap hari Rabu. Di YouTube ini juga ada video baru setiap hari Rabu atau hari Rabu dan Sabtu jika ada waktu luang dan niat. Bahagia terus, karena hidupmu milikmu. Selamat hari, ya karena ini bukan hari Rabu, selamat hari Sabtu, selamat malam dan selamat tidur. Kali ini ditambah selamat akhir 2022, selamat hari terakhir di 2022, dan untuk besok selamat hari pertama di 2023. Semoga yang disemogakan bisa tersemogakan. Jangan lupa berdoa, dan malam ini kalau mau begadang tidak apa-apa, tapi jangan lupa besok bangun pagi karena kita akan memulai hari yang baru di tahun yang baru yang begitu spesial. Yap, hai 2023, selamat datang. Semoga yang dirindu cepat bertemu ya. Semoga cepat bertemu sama yang dirindu ya.